Puji nama Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kristus, nanti Saudari Anjana akan buka ibadah ini dalam doa.
Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan yang benar-benar nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dan kekuatan kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan, dan hari ini Tuhan, saat ini kami mau membalas setiap kebaikan-Mu dengan setiap pujian, penyembahan kami ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau melayakan setiap kehidupan kami ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi bergirang bagi-Mu. Biarlah ibadah ini kami mau taruh dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan baik. Semuanya sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu, dan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kita boleh ada lagi pada saat ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita mau bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Saatnya kita mau siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kita ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya. Dia akan memberikan selalu kekuatan dalam setiap kehidupan kita, menuntun setiap jalan hidup kita. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap. Haleluya Yesus. Biarlah hati kita selalu merindukan Tuhan. Ku rindu lawan
kita nyanyikan pujian ini. Tuhan aku rindu, amin Tuhan. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindu Engkau, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan kami rindu, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, lagi katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan kami rindu, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus. Puji nama Tuhan. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk kami hidup di dunia ini berjalan bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan firman-Mu terus ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore. Kebenaran firman Tuhan di saat ini terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sekali lagi firman Tuhan di sore hari ini terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan di saat ini berjudul ibadah yang sejati. Kalau ibadah sejati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu perbuatan untuk menyatakan bukti kepada Allah yang didasari dengan ketaatan untuk mengajarkan perintahnya. Tetapi ibadah yang menurut Alkitab, ibadah menurut kebenaran firman Tuhan memiliki arti bahwa dia harus mempersembahkan persembahan yang hidup. Dan seringkali banyak orang juga salah mengartikan bahwa ibadah ini hanyalah suatu kegiatan kita sehari-hari. Mungkin kita datang ke gereja, kita datang beribadah, kita datang duduk memuji Tuhan. Tetapi firman Tuhan di saat ini berkata bahwa ibadah sejati adalah mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita ibadah yang sejati melakukan apa yang kehendak Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan di sini jelas mengatakan di ayat 1 bahwa
supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Inilah yang dimaksud Tuhan dengan ibadah yang sejati. Yang dimaksud Tuhan dengan ibadah yang sejati adalah yang pertama itu mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Artinya kita memisahkan atau kita mengkhususkan hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Kita mengkhususkan kehidupan kita ini hanya untuk melakukan perkara-perkara rohani atau melakukan kehendak Tuhan. Kita memisahkan kehidupan kita dengan hal-hal yang duniawi. Bahkan Paulus juga menegaskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, situ Paulus menegaskan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Paulus menegaskan lagi kepada kita bahwa tubuh kita ini kita persembahkan untuk Tuhan, bahwa tubuh kita ini kita lakukan kepada perkara-perkara yang Tuhan inginkan. Bahkan tubuh kita ini kita berikan kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Di sini di ayat 20 firman Tuhan berkata bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan membeli kita bukan hanya dengan sebuah mobil atau sebuah rumah, tetapi di sini Tuhan membeli kita dengan darah yang mahal, dengan darah Yesus, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan menebus kita. Untuk itu biarlah kita persembahkan kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan membeli kita bukan hanya setengah-setengah atau secara kredit atau cicil, tetapi Tuhan membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Dan biarlah tubuh kita ini kita persembahkan hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, yang dimaksud Tuhan dengan ibadah yang sejati yang kedua adalah kita hidup kudus. Di dalam kita buka bersama-sama dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan untuk kita mempersembahkan kehidupan kita. Ibadah yang sejati adalah yang kedua, hidup kudus. Dan salah satu definisi kudus adalah berada di dalam kemurnian. Kalau kata kudus ini dalam bahasa Ibrani yang berarti kados. Dan kados ini memiliki arti naik lebih tinggi. Dan artinya bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk kita hidup dengan standarnya Tuhan. Artinya kita naik lebih tinggi lagi. Bahkan di Ulangan 28 ayat yang ke-13, di situ dikatakan Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan Tuhan akan tetap menaikkan level kita. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita akan tetap naik. Artinya berarti kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan ketika kita hidup dengan standarnya Tuhan, ketika kita hidup dengan level Tuhan Yesus, berarti kita harus hidup sepikir dengan Tuhan, harus hidup berpisah dari segala bentuk dosa yang ada. Kita harus hidup dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita harus persembahkan kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Ketika kita naik level lebih tinggi lagi, berarti Tuhan sudah percayakan kepada kita sesuatu yang Tuhan ingin kita memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga adalah ibadah yang sejati. Yang ketiga adalah berkenan kepada Allah.
berkenan kepada Allah ini atau berkenan di hati Allah. Bagaimana kita berkenan di hati Allah atau berkenan kepada Allah? Yang kita harus lakukan adalah berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara kita datang berdoa kepada Tuhan, kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Begitu banyak cara yang bisa kita lakukan. Mungkin salah satu contoh yang bisa kita lakukan untuk kita menyenangkan hati Tuhan, salah satu contoh adalah kita bersyukur. Dengan ucapan syukur, dengan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, dengan apa yang kita miliki sekarang ini, itu salah satu cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan juga berkata dalam 1 Tesalonika 15 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti Tuhan mau ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan mau supaya kita ini bersyukur. Tuhan mau supaya kita terus menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita di dunia ini biarlah kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di Roma, kita kembali lagi Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika kita mau memberikan hidup kita ini kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati, kita jangan hidup dengan serupa dengan dunia ini. Walaupun kita tinggal di dunia ini, kita berada di dunia ini, tetapi kita tidak boleh hidup sama dengan dunia ini. Kita memang dilahirkan, diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Dan yang dimaksud dunia menurut Paulus adalah jalan hidup yang jahat, atau jalan hidup orang berdosa di hadapan Tuhan, atau cara pandang yang bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah Paulus mengatakan bahwa dunia adalah jalan hidup yang jahat. Jadi Paulus bukan hanya menuju kepada perbuatan-perbuatan duniawi, tetapi Paulus juga menekankan bahwa arti dunia adalah cara pandang, sudut pandang kita, jangan kita hidup di dalam dosa, jangan kita hidup bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita diperintahkan oleh Tuhan untuk kita jangan berbuat jahat, untuk kita jangan berpikir seperti dunia, tetapi biarlah kita mempersembahkan tubuh kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi biarlah kita terus berubah oleh pembaruan budi kita agar kita tetap dapat bisa membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan, mana yang baik buat kita, mana yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah di saat ini firman Tuhan datang kembali lagi kepada kita, biarlah kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan biarlah kehidupan kita ini menjadi ibadah yang sejati buat Tuhan. Dan kita juga bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan bagi orang lain, bagi sekitar kita, lingkungan kita. Kita bisa menjadi berkat buat mereka. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Mengingatkan kami untuk kami tetap mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah ketika kami mempersembahkan kehidupan kami menjadi suatu ibadah yang sejati bagi Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kami untuk kami terus ingat bahwa hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, apapun yang kami
hadapi saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami, Engkau yang menjadi sumber penghiburan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Mengucap syukur Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kami akan bersatu hati Tuhan. Kami mau bersyukur buat Indonesia. Kami mengucapkan berkat buat Indonesia ya Tuhan. Satu hal yang menjadi doa kami, Engkau memulihkan Indonesia Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancangan yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri